Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bismillahi wa syukurillah. Allahumma bismillahi wal qudratulillah. Allahumma bismillahi wal mulkulillah. Allahumma bismillahi wal minnatulillah. Allahumma bismillahi wal maqamulillah. Allahumma bismillahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, mbak-mbak, karena besok di surga itu udah ada mbak-mbak. Besok di surga itu semua kembali muda, kembali umurnya itu 19, 20. Jadi nggak ada nenek-nenek, kakek-kakek di dalam surga besok. Ya, amin. Semoga kita semua ditolongkan, ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ini jangan lupa, kita setiap mau mengaji, mau ngaos itu jangan lupa berdoa agar ilmu yang kita dapatkan itu barokah dan manfaat. Kalau nggak barokah, kalau nggak manfaat, kita hanya merasa dekat sama Allah, namun kenyataannya kita jauh. Alhamdulillah. Sampai sergep, ngajinya sergep, ibadahnya sergep, tapi nggak ada barokahnya di situ, tidak ada tambahan barokah di situ, alias namanya apa? Kalau tambahan barokah itu apa namanya? Dapat petunjuk dari Allah. Kita itu bukan tambah dekat dengan Allah, tapi kenyataannya tambah jauh. Alhamdulillah, semoga kita dijauhkan dari ilmu yang tidak barokahnya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi wajah-wajah ahli surga ya kayak jenengan ini semua. Kenapa? Terpancar semangat bahagia dari wajahnya. Kenapa kok bahagia? Ila rabbiha nadhirah, karena bisa berjumpa dengan Allah. Sampai sholat pun seperti itu. Harusnya juga berbahagia karena kita berjumpa dengan Allah.
khusyuk ya. Sholatnya juga harus khusyuk. Kita sekarang berada di ujung akhir bulan Ramadan. Tepatnya kita berada di 25 di akhir bulan Ramadan. Jangan sampai kita sia-siakan waktu yang sangat berharga ini ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan sedikit saja waktu tersisa untuk hal-hal yang tidak berguna. Dimanfaatkan terus. Supportnya ditambah terus, semangatnya ditambah terus. Semua ibadahnya, zikirnya, tadarusannya, sholat berjamaahnya, sholat tarawihnya, ya, sholat witirnya harus ditambah terus agar kita mendapatkan mahkota takwa dari Allah. Jenengan diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Tujuannya agar kita dimenangkan oleh Allah dan agar kita mendapatkan mahkota takwa dari Allah. Semoga kita ditakdirkan dimenangkan oleh Allah dan mendapatkan mahkota takwa. Tapi ada syaratnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayatnya apa ya? Maksud ayat ini paham apa boten? Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, yang dipanggil siapa? Yang dipanggil orang yang beriman ya. Orang yang beriman, kata Imam Ghazali dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin itu dibagi menjadi dua. I'lam annal imana nisfani. Jadi iman oleh Imam Ghazali itu diparut menjadi dua. Yang pertama nisfus sobri, yang kedua nisfus sukri. Ingat-ingat ya. Jadi yang beriman ini, yang dipanggil oleh Gusti Allah ini dua syaratnya. Yang pertama sabar. Kalau sampean nggak bisa sabar dalam puasa di bulan Ramadan, gagal. Ya, harus sabar. Ya. Yang kedua harus bersyukur sampean dikasih nikmat oleh Allah berupa umur barokah, dengan panjang umur barokah. Kenapa? Bisa melampaui, bisa mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Ya, barokah umur. Jadi harus pandai-pandai kita itu bersyukur. Jadi syaratnya dua. Orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah untuk melakukan ibadah puasa tidak sembarangan. Syaratnya dua. Yang pertama harus bisa sabar. Nggak bisa nggak dipanggil. Nggak sabar nggak dipanggil. Kalau sampai nggak pandai bersyukur nggak dipanggil. Ini syaratnya dua. Kalau sampai sudah siap dipanggil oleh Allah, ini aku ini. Ya ayyuhalladzina amanu, aku ini harus tegas gitu. Harus pilih. Aku bisa sabar. Iya, kalau tahun kemarin nggak iso germungan ya tuh masih marah-marahan tahun kemarin, tapi kalau tahun sekarang saya harus bersabar ya. Yang kedua, saya harus bersyukur karena tonggoku tak bisa melampaui ibadah puasa. Kenapa? Sudah meninggal terlebih dahulu. Syukuri agar kita mendapatkan mahkota takwa dari Allah. Untuk apa orang yang beriman ini dipanggil oleh Allah? Untuk apa? Untuk berpuasa. Berpuasa ini untuk apa? Melawan diri kita sendiri, jihad. Melawan hawa nafsu diri kita sendiri.
nanya dulu ini sampai jam berapa ini? Nanti kepanjangan 30 menit ya. Sampai jam berapa? Jam 6 pulang berapa? Bayarannya gede. Saya nggak perlu bayar, saya yang akan bayar jenengan ya. Saya yang akan bayar jenengan. Biasanya kalau akan pohon di tempat saya punya pondok kecil, itu orang datang bawa botol aqua. Sekarang kan puasa ya, saya bawa amplopnya saja. Ini kalau dibelikan botol aqua, ini mungkin dapat 30 mungkin satu amplopnya, makanya sampai harus semangat. Jadi kita disuruh apa oleh Allah, diperintahkan apa oleh Allah, diperintahkan untuk berjihad. Ternyata puasa Ramadan ini bentuk jihad melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Bayangkan namanya. Tatkala kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dari perang Badar. Perang yang sangat besar, musuhnya 1000, pasukannya kanjeng Nabi Muhammad hanya 300. Tatkala datang menang, kanjeng Nabi Muhammad ini membawa kemenangan tatkala perang Badar, nyampe di kota Madinah, disampaikan kepada para sahabat. Rojakna, ada yang bilang rojaktum, ada yang bilang rojakna minal jihadil asghari ila jihadil akbar. Kata kanjeng Nabi tatkala sampai di Madinah, disampaikan kepada sahabat. Rojakna, kata kanjeng Nabi, kita ini baru kembali minal jihadil asghar, dari jihad yang kecil, ila jihadil akbar, menuju jihad yang besar. Bayangkan namanya perang Badar yang sangat besar oleh kanjeng Nabi Muhammad dianggap kecil. Perang Badar yang besar dianggap kecil oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita, kata kanjeng Nabi, akan menuju kepada jihad yang besar. Kaget para sahabat. Terus nanya para sahabat, saking bingungnya ini, Badar aja besar kayak gini dianggap kecil oleh kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ma jihadul akbar? Ya Rasulullah, apa yang dinamakan jihad besar itu? Jihad perang yang besar ini apa ya Rasulullah? Tahu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil memegang dadanya. Jihadun nafsi. Jihad melawan diri kita sendiri, jihad melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Sedangkan puasa ini termasuk jihad akbar. Perang Badar aja kanjeng Nabi Muhammad kalau tidak ditolong oleh Allah tidak akan menang. Perang Badar, sedangkan perang Badar dianggap kecil. Puasa termasuk jihad akbar, jihad yang besar. Harus ada campur tangan Allah agar kita bisa menang. Paham ya? Jadi jihad akbar ini, puasa Ramadan ini bukan jihad yang kecil. Kalah perang Badar ya. Bagaimana kita supaya kita dimenangkan oleh Allah dalam jihad akbar ini? Harus kita pandai-pandai minta tolong pada Allah. Dengan cara apa? Sabar dan sholat. Puasa tak sholat. Banyak nih. Mungkin puasa habis subuh tidur mau maghrib bangunnya. Jadi syaratnya bahwa wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Jadi syaratnya 2. Kalau mau dimenangkan oleh Allah, kalau Allah ikut campur agar kita dimenangkan oleh Allah jihadnya ini, puasanya ini, kita bermohon kepada Allah dengan cara satu, sabar lagi. Karena yang dipanggil tadi orang yang sabar ya. Dan yang kedua dengan sholat ini lambang syukur kita kepada Allah. Jadi sampai
Kita mau hutang kita semua jamaah sini ya. Jadi waktunya sholat itu sudah termaktub zuhur, asar, sudah ada gitu. Ada kan ya? Mana di sini? Enggak ada. Subuh jam berapa? Zuhur jam 11.45 ya. Asar 15 kurang 14.45 misalnya gitu ya. Itu namanya termaktub, sudah tertulis. Saya kupas sedikit saja agar sampean ibadah ibadah sholatnya tambah mantap. Tapi nggak boleh nanya apa kok bisa termaktub. Kita mau putar sudah termaktub, mau putar waktunya itu sebetulnya sudah termaktub di dalam jasad kita. Biar sampean pandai-pandai bersyukur. Saya ingin memancingkan Anda supaya Anda pandai bersyukur. Kenapa zuhur itu kok 4 rakaat? Karena mensyukuri kita punya tangan 2, kaki 2. Syukuri nggih. Jenengan punya tangan 2, kaki 2, harus bersyukur. Bisa dibuat mencari rizki, bisa dibuat mencari kerja, menjemput rezeki Allah. Bayangkan kalau jenengan nggak punya tangan, nggak punya kaki, paham gitu? Tapi nggak boleh nanya sekarang, karena nanti waktunya habis, malah double nanti ya. Yang kedua, kita sholat asar. Asar itu kita itu mempunyai belikat 2 ini, terus sama geger ini, terus sama dada sampai perut. Jadi sama jeruan itu termasuk sholat asar. Jadi ada 4 juga rakaatnya. 1, 2 geger perut. Jadi ada 4. Maghrib ada 3 rakaat. Kita mensyukuri apa? Punya lubang hidung 2, mulut 1. Syukuri. Banyak yang sumbing, banyak yang bisu, banyak hidungnya yang mokrok. Sini kan mancung-mancung semua. Isa mempunyai mata 2, kuping 2. Bayangkan sampean banyak sekarang itu orang yang tak bisa melihat, banyak orang yang tak bisa mendengar. Syukuri di sholat Isya. Kenapa kok kebanyakan jamaah itu kok matanya cepat kabur? Karena jarang sholat Isya ya. Sholat subuh yang bawah ya, zuhur dan subuh ya. Apa sholat subuh 2 rakaat mensyukuri kita punya alat kelamin dan dubur ya. Itu penyakitnya di situ semua. Kenapa kok ambeien? Kenapa kok prostat? Kenapa kok kencing batu? Kenapa kok usus buntu? Karena jarang sholat subuh. Syukuri sampai dikasih kesempurnaan oleh Allah. Tangan 2, kaki 2, bahu kanan, bahu kiri, geger, jeroan dalam perut, mata, kuping, hidung, mulut, disyukuri. Ya, paham ya tentang sholat ya? Jadi kita bermohon kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa alal khoshin. Wah, pintar-pintar jamaah yang kami banggakan. Jadi sholat dan sabar dan sholat ini, dua-duanya ini sangatlah berat dilakukan kecuali terhadap orang-orang yang khusyuk dalam ibadahnya. Gimana caranya supaya kita bisa sholat khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Pintar-pintar. Harus hafal, habis hafal harus paham. Setelah paham
Jadi yang dinamakan khusyuk itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi orang-orang yang punya dhon, punya keyakinan bahwasanya ia sungguh-sungguh ia akan bertemu dengan Allah. Jadi kalau sampai sholat, sampai kalau nggak bisa langsung melihat Allah, yakini bahwa Allah melihat kita, paham ya? Supaya dengan bisa khusyuk dalam sholatnya, supaya dengan bisa khusyuk dalam puasanya, supaya dengan bisa khusyuk dalam zikirnya, seolah-olah kita dapat melihat Allah. Harus senang melihat Allah, masa nggak senang? Yang sampai sembah tiap 5 waktu, tiap saat sampai zikiri, tak kalah temu harus bahagianya. Wujuh yaumatin nadhirah, kebahagiaannya terpancar wajahnya. Ya. Terus apa lagi? Wa annahum ilaihi raji'un. Dan orang yang beriman ini dia meyakini bahwasanya dia akan kembali kepada Allah. Apa maknanya? Mati. Jadi kalau sampai sholat, kalau sampai puasa, kalau sampai zikir, tadarusan, anggap itu semua adalah ibadah yang terakhir. Paham ya? Ibadah yang terakhir. Pengajian ini anggap juga yang terakhir. Biar dengan bisa khusyuk. Gitu loh. Karena semangat gitu. Kalau saya itu karena cintanya itu karena cinta karena Allah, teman-teman. Saya lihat jamaah terus nggak pernah khusyuk dalam sholatnya, terus apa gitu manfaatnya kiai itu apa itu, manfaatnya ustaz itu apa itu? Kalau nggak pernah khusyuk cuma katanya khusyuk, tapi nggak pernah yakin bahwa dia betul-betul sudah. Walaupun kita mau tanya satu-satu pasti jangan khusyuk dalam sholatnya. Oh ustaz, kenapa? Nggak punya ilmunya, maka jangan ngaji. Karena sholat ini adalah penentuan kita. Katakanlah sholatnya baik, semua amal kita dianggap baik oleh Allah. Kalau sholatnya nggak pernah khusyuk, cacat sholatnya, nanti besok biomil kiamat misalnya suwe susah paham ya? Jadi nanti kalau ada kesempatan saya undang lagi, nggak usah diamplopi misalnya dulu. Saya yang akan amplopi jenengan. Saya yang akan amplopi, asalkan jenengan semangat bagaimana caranya agar sholat kita khusyuk. Ini sangunya jenengan ini, bukan sangu untuk saya kok ini. Jenengan semua ini sangunya. Iya. Kalau jenengan nggak pernah khusyuk terus pripun, terus puasanya nggak pernah khusyuk terus pripun, piye? Zikirnya nggak pernah khusyuk pripun, piye? Jadi nanti saya sudah bilang sama takmirnya kemarin, kalau mau jihad di bulan Ramadan, maksudnya berpuasa nih, usahakan 2 bulan sebelumnya sudah mengadakan pengajian tentang bab puasa. Masa perang kok masih mau ngaji yang ketembak ya. Jadi sebelum kita berperang, kita atur strategi, kita atur ilmunya 2 bulan minimal sebelum puasa. Deal. Awas kalau nggak undang saya. Kata saya, ya Allah, kalau lihat dengan ingat abah saya alhamdulillah udah umur 86 sekarang, umi saya udah 84, ini masih sehat walafiat. Insya Allah habis puasa Syawal ini berangkat umroh dengan saya. Siapa tahu saya nanti bisa gendong, tapi sehat ya. Pingin saya gendong gitu. Tapi kadang malu katanya sama anaknya, itu malu karena anaknya datang gitu. Kalau nggak ibunya yang ngalem siapa lagi ya? Walaupun elek anaknya ketebuan kan umurnya, itulah ibu, itu namanya cinta. Saya juga cinta sama jenengan. Jangan ada anak saya itu embel-embel kalau diundang ke
karena cinta. Saya ingin besok semua yang ada di Mushola As-Salam ini bareng-bareng masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Deal. Masih lama. Masih lama. Baik. Bagaimana supaya khusyuk tadi? Kita harus merasa berkeyakinan bisa melihat Gusti Allah dalam semua hal ibadah, bukan cuma sholat atau puasa juga. Kalau sampai sahur dengan keluarga, pandang anak-anak, pandang juga suaminya yang sudah tua ya. Dulu ganteng, sekarang sudah ribut ya. Pandang istrinya juga, dulu ayu, nggak ada yang lebih ayu dari istri saya. Lihat ya, sekarang sudah mulai ribut. Dulu kalau tersenyum manis ya, kata giginya masih lengkap kan, lucu. Subhanallah. Semoga dikata cinta karena Allah. Saya anggap saya ini anaknya jenengan, saya menganggap Anda semua ini orang tua saya. Ya, anggap saya kakaknya jenengan bagi yang masih muda, adik-adik ini. Anggap saya ini adiknya jenengan bagi yang sudah lebih tua dari saya. Saya ingin mengajak untuk bagaimana kita itu bisa khusyuk dalam ibadah. Khusyuk itu sebenarnya pasti juga cinta yang berlebih. Ada nggak cinta yang berlebih dari Allah itu? Ada. Kata siapa? Nggak ada. Subuh itu kalau mau berangkat ke masjid, ke mushola, udah mau berangkat ke mana mas? Katanya istrinya mau mana mas? Aku tak sore subuh berjemaah. Waduh mas, adem mas. Laki-laki kalau sudah bilang adem mas, wis gak jadi. Makanya cinta Allah ya, cinta Allah tapi takut istri. Istiqomah ya, ikatan suami takut istri di rumah ya. Jadi udah tahu ya caranya bagaimana khusyuk. Satu, seolah-olah kita meyakini bahwa kita bisa melihat Allah. Kalau tidak sanggup, seolah-olah harus yakin bahwa Allah melihat kita ya. Niat kita harus dibenahi. Niatnya lu, kala sahur itu lu, atau kala habis witir itu kan dibimbing sama imam loh. Untuk niat puasa. Apa niatnya? Gimana niatnya? Nawaitu Ramadhani al-adani Fakisari Ramadhani. Ada yang Ramadhani ya. Karena puasanya kita sendiri. Bagus. Coba siapa yang ngurus? Ustadznya ada yang Ramadhani lillahi itu cara yang pertama. Yang kedua, anggap bahwa puasa kita yang sekarang nih, hari apa nih sekarang? Hari Ahad nih, puasa yang terakhir. Tak akan sampai muringan. Waduh, kata Pak Ustadz tadi, ini puasa terakhir ini. Ngapain aku ngurusin orang merengut, gak usah diurusin. Ngapain aku ngurusin orang yang cerewet, gak usah diurusin. Khusyuk tadi gimana? Ada dua. Satu khusyuk meyakini kalau kita bisa melihat Allah. Yang kedua dilihat Allah. Yang kedua tadi seolah-olah meyakini hari ini adalah hari kita terakhir kalinya hidup di dunia. Tak akan sampean ngurusin orang lainnya. Sholat belum khusyuk kok ngurusin orang lainnya. Khusyuk dulu baru ngurusin orang. Boleh khusyuk dulu baru ngurusin orang. Yang gak khusyuk diajak supaya khusyuk. Nanti kita praktek bagaimana cara sholat khusyuk. Masa selama
hidup gak pernah satu kali pun sholat khusyuk, sering ke masjid tapi gak pernah sholat khusyuk. Seandainya ada sholat khusyuk satu orang saja dapat barokahnya semua itu. Kalau dapat barokahnya pasti sampean jadi orang yang sabar. Berarti kalau sampean gak pernah sabar, berarti gak pernah khusyuk. Adakah kapan kita praktek sholat khusyuknya? Jadi saatnya satu harus bisa meyakini kita bertemu dengan Allah dalam ibadah kita, atau kita harus yakin Allah melihat kita. Nomor dua, kita meyakini bahwa hari ini ibadah yang terakhir bagi kita. Paham gitu? Jadi gak usah muringan, gak usah gibah-gibahan, gak usah bertengkar. Banyak pas puasa si tengkar gitu ini. Banyak gak ada kalau sini gitu, gak ada gitu. Gak ada kalau di kampung saya juga gak ada. Gitu. Terus tatkala kita minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, terus kita diberi oleh Allah dengan khusyuk, diberi kekhusyukan kita dalam ibadah kita dengan cara tadi meyakini bahwa kita bisa melihat Allah, kita niat ibadah kita karena Allah, kita niat ibadah kita karena mencari ridho Allah, dan yang terakhir kita meyakini bahwa ibadah yang kita lakukan sekarang ini adalah ibadah yang terakhir. Deal, paham paham. Sekarang masuk ke ciri-cirinya. Ciri-cirinya orang yang dimenangkan oleh Allah. Sampaikan bermohon kepada Allah, ada yang dikabul, ada yang tidak. Ciri-cirinya yang dikabul, wasarimu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Nanti ada kuisnya guys. Ini enggak, saya bawa 10 amplop. Siapa yang dimenangkan oleh Allah ini? Orang yang wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, yang bersegera, yang bersemangat. Ya, dengan ini sudah wajah-wajahnya semangat untuk menghadiri sholat subuh berjamaah, nanti sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah. Nanti kamu sholat tarawihnya di rumah saja, ya pamit rumah tidur, rokokan atau lagi. Jangan banyak alasan, harus wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Harus kita sergap untuk menjemput maghfiratnya Allah, ampunannya Allah. Tujuannya kan itu puasa, ya loh, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Juga sergap karena ingin mendapatkan hadiah dari Gusti Allah berupa apa? Jannatin surga. Yang luasnya surga itu arduhas samawati wal ardh. Jadi luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Jadi nggak ada tabrakan besoknya. Luas surga itu jangan diklaim oleh satu kelompok ya. Yang lain rokok, aku pilih surga, tak boleh. Luas surga itu, nanti lah sampean cuma grupnya jenengan yang masuk surga, nanti lah sepi sampean. Mana yang tonggo pusing air buka ono neraka, nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi kita satu mengharap maghfirah, ampunan dari Allah, dan besok di yaumil kiamah kita akan diberi hadiah berupa surga. Untuk siapa? Mu'iddat lil muttaqin. Ini semua dihadiahkan, disediakan, diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan puasa ini ujung-ujungnya supaya kita mendapatkan mahkota
bertakwa. Semoga kita menjadi orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang bertakwa. Ya, iddatil muttaqin. Ini disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Siapa nih orang yang bertakwa nih? Siapa orang yang mendapatkan mahkota takwa dari Allah? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi ciri-cirinya ada 3, orang yang dimenangkan oleh Allah dan mendapatkan mahkota takwa. Siapa tahu dengan ada ya. 1, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang gemar berinfak sedekah tatkala lapang maupun sempit. Pasti jenengan nggih. Jenengan pasti. Berarti amplopnya besar ini. Amplopnya tok. Jadi 1, ciri-cirinya orang yang mendapatkan mahkota takwa dari Allah, orang yang dimenangkan oleh Allah. 1, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi dia bergemar berinfak sedekah tatkala lapang maupun sempit. Dengan banget ini ya. Banget. Bukan enggak pakai banget, pakai banget. Jenengan banget, sampean banget ini. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Bisa menahan tatkala amarah alias sabar dengan lagi nih. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nasi. Jadi yang ketiga, mudah untuk memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Jenengan banget nggih. Kalau 3-tiganya ada jenengan, berarti jenengan ini termasuk orang hamba Allah yang diberi mahkota takwa ya. Allahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu demen, cinta, tresno karo kowe ya. Kalian jenengan yang melakukan amal kebajikan. 3-tiganya ini. 1, infak sedekah tatkala lapang maupun sempit, tatkala sugih maupun miskin. Saya mau bilang kiri tadi. Ini mustahil kita kerjakan kalau tidak khusyuk ibadahnya, mustahil mendapatkan ini. Gemar infak sedekah mustahil kalau tidak ada di dalam jiwa kita yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kalau nggak ada itu di dalam jiwa kita, nggak ada khusyuk, nggak ada kita itu beribadah karena Allah, bisa melihat Allah, atau yakin kita dilihat Allah ibadahnya, atau yakin kita akan meninggal besok, nggak akan kita bisa yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Coba sampean tatkala ada orang tuanya meninggal atau anaknya meninggal, nangis nggih? Nangis atau tertawa dengan itu? Nangis, mau ujungnya meninggal. Saya pakai mama jenengan nggih. Jenengan pakai mama nggih. Umi, Bu, kok begitu cepat berlalu? Bukan gitu nggih. Nangis. Terus semua yang tak jual wis tak sedekahkan untuk jenengan Bu, kan ngoten nggih. Nggih. Kemudian yang baru Allah saya nggak ngerti. Kalau orang tuanya meninggal, tuanya semua sudah, ya Allah, saya akan berinfak sedekah untuk orang tua saya. Saya akan berinfak mewakafkan tanah saya untuk pondok pesantren. Saya akan menyumbang 100 sak semen, sak kantor. Tidak ada semennya, cuma sak kantor. Semua sudah dijanjikan. Tapi setelah orang tuanya meninggal, lama-kelamaan sudah lupa dengan janjinya. Istrinya tatkala meninggal atau suaminya tatkala meninggal, sudah dapat 40 hari lupa. Bahkan ada yang kawin lagi.
Terus yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, juga kita mustahil bisa menahan amarah kalau di dalam jiwa kita tidak ada yazunnuna annahu mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sulit, berat memang musuh ini ya. Kalau kita tidak ada campur tangan Allah, kalau kita tidak ada pertolongan dari Allah, mustahil kita khusyuk. Dan yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, dan kita mudah untuk memaafkan orang lain, mudah untuk memaafkan kesalahannya orang lain. Kalau tidak ada yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Harus hafal ini ya. Makanya nanti tahun yang akan datang semoga kita diberi barokah umur oleh Allah. Sebelum bulan Ramadan kita sudah sergap ngaji tentang Papua puasa 8 kali pertemuan. Berarti kan 8 kali pertemuan berarti 2 bulan gitu. 1 bulan 4 minggu gitu. 1 bulan 4 minggu terserah dengan, atau dicicil mulai dari bulan besok setiap bulan, tidak apa-apa. Kita harus pasang strategi, harus punya ilmu dalam berperang melawan musuh-musuh Allah, termasuk setan, termasuk hawa nafsu diri kita. Ya, paham Rodan? Gitu. Gak usah khawatir, masih ada 4 atau 5 hari ke depan. Semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah. Masih ada 4 hari ke depan sampai 5 hari ke depan. Kalau 4 hari berarti puasanya cuma 29. Kalau yang 5 hari berarti 30. Masih ada waktu. Makanya di akhir Ramadan ini jangan sampai kita sia-siakan. Jadi harus semangat, satu dengan bersabar, dua dengan bersyukur ya. Harus semangat. Ada orang merenggut sakno yo merenggut kok mulai itu sampai sidang merenggut. Capek orang merenggut itu, Mas muslimin. Capek orang merenggut itu. Kalau ada orang yang bisa merenggut dari pagi sampai maghrib bayar 1 juta ya. Merenggut dong. Usah Allah dan merenggut makan merenggut ya. Capek orang merenggut itu. Dan orang yang ada sifat dendam, dengki, pembenci, jiwa-jiwa bermusuhan, itu gak akan pernah bahagia. Kita dia senang itu, padahal dia gak akan bahagia. Kemana ini? Sudah saya survei. Kok bisa? Ya, itu kenapa kok orangnya kok sering senyum? Iya. Kenapa sekarang stroke? Kena stroke, senyum di bibir, di hati, di lidah. Ya. Padahal sabar itu dari dalam hati akan memancar terhadap perbuatan kita. Jadi senyumnya senyum tulus, bukan senyum sini. Tatkala tetangganya jatuh, dikapoin dengan senyumannya. Syukur. Bukan syukur alhamdulillah, tapi nyukurin karena ada saudaranya yang punya masalahnya. Gak boleh kita sampai punya jiwa-jiwa yang seperti itu. Jauhkan ya. Mumpung ada 4 hari terakhir ini, apabila di dalam jiwa kita, di dalam hati kita ada penyakit-penyakit hati, dengki, iri hati, ujub, takabur, riya, suka bermusuhan, suka cari golok untuk beribah, berfitnah, itu dibuang. Yang medit, pikir, cerai, itu dibuang. Berarti sekarang belajar untuk Roman, harus lawan tuh, karena ini jihad besar. Di Roman itu tandanya kita melawan sifat kikir yang ada di dalam hati kita. Semuanya punya sifat kikir, medit itu ada di setiap manusia itu punya, tapi tergantung ada waktu
kampungnya juga pikir itu yang ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, kekem seperti petinju, seperti petinju itu loh, kekem, medit, pikir. Kalau bahasa Inggrisnya cereknya, jangan medit. Semua, karena sekarang kita meyakini adalah ibadah yang terakhir. Kalau sampai uangnya nanti sampai taruh di bank, uangnya sampai taruh di peti, sampai taruh di lemari, kalau sampai meninggal itu akan menjadi hak waris. Ya, kalau anaknya sampai paham, kalau enggak anaknya sampai akan berantem tukaran merebut harta warisan. Siapa yang rugi? Sampai sendiri. Karena apa? Harta yang milik Anda sesungguhnya yang Anda infak sedekahkan, bukan yang sampai wariskan, bukan. Ya, kalau anaknya anak yang soleh-solehah bisa memanage harta warisannya itu berkembang, dibuat diwakafkan anaknya untuk masjid, untuk pondok pesantren, itu akan menjadi amal jariah jenengannya. Makanya sampai harus punya anak soleh itu harus. Tapi syaratnya supaya kita mempunyai anak yang soleh, syaratnya dua. Satu, ayahnya harus soleh. Dua, ibunya harus soleh. Syarat itu cuma dua. Makanya sampai bukan kalau memilih istri, sampai udah punya istri, anaknya sampai cowok, kalau memilih istri besok ada 4 kategorinya. Yang pertama harus keturunannya orang yang baik-baiknya, bukan keturunannya orang yang nakal. Tapi kan sugih jadi harus nasabnya harus baik. Yang kedua harus sugih. Syarat ini ya. Syarat ini yang ketiga harus cantik. Yang keempat harus beriman. Tapi katakan Nabi lebih utamakan imannya. 4 kategorinya, tapi 1 yang dominan. Carikan sampai yang soleh itu, carikan menantu yang soleh. Kalau sampai punya anak yang soleha, carikan menantu yang soleh, sudah ganteng, keturunannya yang anak yang turunannya bapaknya soleh, ibunya soleha, terus nasabnya bagus, bukan keturunannya orang yang nakal, bukan keturunannya orang yang kena penyakit kusta. Hati-hati, dan yang keempat orangnya beriman. Itu yang syarat supaya sampai anaknya besok menjadi anak yang soleh. Nah, karena anak yang soleh itu aset bagi orang tuanya. Karena ada 3 amalan yang tidak putus pahalanya sampai yaumul qiyamah. Itu ada 3. Kalau yang lain sudah terputus. Sampai kan sudah meninggal, gak bisa sholat lagi. Sampai sudah meninggal, gak bisa puasa lagi. Sampai sudah meninggal, gak bisa tadarusan lagi. Ada 3 hal katanya Nabi. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin. Jadi yang pertama adalah shadaqah jariyah. Ini sampai sedekah, infak sedekah, cerminan bahwa hamba itu mendapatkan mahkota takwa dari Allah. Yang kedua, amal apa lagi? Wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Sampai bisa ini setelah sampai paham dari sini, sampai praktekkan, sampai sampaikan kepada yang tetangga yang enggak hadir. Kata Pak Ustaz harus sabar dulu. Kata Pak Ustaz harus syukur dulu dalam berpuasa agar kita dimenangkan. Dan yang ketiga adalah waladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Sekarang aja kita mendoakan diri kita sendiri wis angel. Mendoakan orang tuanya angel. Apalagi bahkan tonggone wangel. Terus apa yang mau diharapkan? Jadi itu jadi kita harus kita harus tetap semangat di akhir Ramadan ini. Dengan cara apa tadi? Harus tetap bersabar, istiqomah, terus semangat, sholat berjamaahnya harus
terus semangat dilakukan istiqomah karena itu hal yang dicintai oleh Allah. Terus bersyukur, ya Allah, alhamdulillah masih diparingi urip, masih diberi hidup. Oke, dan yang terakhir berkategori ilmu tadi, ilmu yang bermanfaat tadi, ilmu yang barokah tadi. Jangan lupa, kalau tidak ada petunjuk dari Allah, yang kita merasa dekat dengan Allah, merasa dekat dengan alim ulama, cuma dapat dekatnya tok, tapi kenyataannya jauh. Makanya sampai niatin temenan, ngaji itu temenan, saya ngaji karena ingin mendapatkan ridho dari Allah. Saya sholat berjamaah karena ingin mendapatkan ridho dari Allah. Niatkan itu ya. Tak boleh cari muka ya. Masa nggak punya muka sih? Kan sudah punya muka, nggak usah cari muka lagi. Udah ayu, udah ganteng ya. Nggak usah cari muka lagi ya. Niatkan karena Allah, puasa kita niatkan karena Allah, ibadah sholat kita niatkan karena Allah, zikir kita, kata urusan kita niatkan karena Allah, bukan karena makhluknya. Niatkan seperti itu, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang barokah. Karena kalau tidak mendapatkan ilmu yang barokah, manis dan ilman walam yasdad hudan min Allah illa bu'dan. Bertambah ada orang yang sering mengaji, bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah petunjuk dari Allah, maka akan tambah jauh dari Allah. Cuma merasa dekat merasa dekat kenyataannya jauh dari Allah. Alhamdulillah, semoga kita dijauhkan dari ilmu yang tidak barokah. Semoga kita ditakdirkan pagi ini, subuh ini ditakdirkan oleh Allah mendapatkan ilmu yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, ini barokahnya ini. Barokah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Saya kasih ini kan barokah ini. Siapa yang hafal ayatnya? Ada hafal ini. Kok sulit ini Ustaz? Gak usah ayatnya, sudah artinya aja. Syaratnya supaya kita ditolong oleh Allah, dari mana ini ya? Syaratnya supaya kita ditolong oleh Allah. Ibu, kacung tangan dulu biar gede. Ayo kacung. Yang ungu dulu. Ibadahnya khusyuk. Syaratnya dulu. Syaratnya. Yakin kita kalau sholat, yakin kita Allah melihat kita. Dan kita juga yakin bahwa ibadah kita adalah yang terakhir. Itu khusyuk. Syaratnya supaya kita ditolong. Ayo, sabar dan syukur. Ini. Lagi, ciri-ciri orang yang mendapatkan mahkota takwa dari Allah. Oke, yang ungu satu. Lupa. Ayo. Bersabar. Terus. Apa satu? Ayo. Ciri-ciri orang yang mendapatkan mahkota takwa. Bersabar, ikhlas. Terus Ada ikhlasnya. bersabar, suka memaafkan. Hampir satu. Suka memaafkan. Sebelum memaafkan apa? Bersyukur. Apa bersyukur? Ayo itu. Oke, satu, dua. Dibagi nanti. Dua. Ini apa namanya? Menahan amarah. Yang tiga. Ikhlas. Suka memaafkan. Suka memaafkan ini bingung saya ini. Seakan-akan
sakit. Itu tadi sudah 3. Ciri-cirinya orang yang mendapatkan mahkota takwa dari Allah. Ibu, harus diulang lagi. 1, suka sedekah. gemar bersedekah. 2, bersabar. bersabar menahan amarah. 3, Ikhlas. Suka memaafkan orang. itu gimana ini? Suka memakan orang, betul. Ini gimana ini hukumnya? Oh, dua-duanya, oke. Amin. Terus satu lagi, bagaimana supaya kita bisa khusyuk? Monggo yang merah. 1, Kita ibadah atau sholat seakan-akan kita melihat Allah. Subhanallah. 1, 2. Yang kedua, kita sabar. Yang kedua, yakin yakin apa? Allah melihat kita. Satu, 2. Yang kedua, kita sabar. Yang ketiga, seakan-akan ibadah kita pada hari ini yang terakhir. Lagi diulang lagi. 1, ibadah kita harus yakin kalau kita sholat seakan-akan kita melihat Allah atau Allah bisa melihat kita. Bisa yakin kalau Allah melihat kita. 2, Sabar. 2, yakin kalau kita ibadahnya yang terakhir. Ibu dapat pun. Barakallah. Amin. Apalagi sebentar yang diulang tadi. Ayo boleh. Gak apa ayatnya, ini repot kalau gak apa ayatnya. Ayat iman oleh Imam Ghazali dibagi menjadi 2. Ayo 1. Iman oleh Imam Ghazali dibagi menjadi 2. 1, sabar. 2, sabar. Ini dapatnya begini. Dua-duanya, oke. Dua-duanya. Masih 4 lagi. Harus habis. Saya ngobrol. Kalau kita sudah meyakini kalau kita sekarang ini ibadah yang terakhir, ibadah yang terakhir, maka oleh sebab itu kita penyakit yang ada di dalam hati kita harus dikeluarkan nih. Siapa yang bisa? Penyakit apa aja? 1. Jangan yang lain, Ibu. Iri dengki, ria, hasud. Apalagi ini benar. 10. Sombong. Pelit. Terus suka mengunjing orang, berghibah,
Berantem, terus apa lagi? Orang tua. Domba. Adu domba. Adu domba. Oh, domba. Terus apa lagi? Iya, bagi 4 ini. Lunas kalau empat. Niat puasa. Oke, Mas Haji. Nawaitu Somadodid Al-Andai Fardisari Ramadhani Hadi Sanati Lillahi Ta'ala. Oke. Enak ini masih. Ada dua. Habis ini. Habis. Ada 3 amalan yang pahalanya tidak putus sampai yaumil qiyamah. Kamu udah dapat belum? Sudah. Satu amalan yang jariah. Amal jariah, bukan amalan. Sedekah jariyah terus Ilmu yang bermanfaat. ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak yang soleh. Anak yang soleh. Yang apa? Yang apa? Anak soleh yang yang mendoakan orang tua. Tinggal satu. Saatnya mencarikan jodoh untuk anak. Ada empat kata. Satu. Ayo satu. Soleh-soleha. Sugih. Ayu, Wan. Soleh-soleha itu beriman. Oke, atau beriman. 2. Sugih. 3. Cantik atau ganteng. 4. Habis. Ganti kalau kita lagi. Jadi setiap akad pon di pondok kami ada khotbah Quran sekalian pengajian. Jadi kalau jenengan punya waktu luang setiap akad pon, ini nggak ada ini. Jadi kami akui Rawu dan pondok ini untuk setiap kami ini. Alamat di mana, Pak? Oh, nanti ini di Pak Kamil ini. Daerah mana, Pak? Ini Pak Fadil bukan. Oh, bukan Pak Kamil. Oh, lah. Bukan jadi semoga jangan diharapkan uangnya. Barokah ilmunya. Kalau ilmunya benar barokah, uangnya rezekinya datang sendiri. Karena janjinya Allah, insyaallah gimana? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau sampai sudah mendapatkan mahkota takwa dari Allah, sampean misalkan ada masalah, sampean akan diberi jalan keluar. Yang kedua, sampean kalau sudah mendapatkan mahkota takwa dari Allah, akan diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Jadi pernah cerita ada orang datang ke rumah, katanya dapat informasi dari orang ke orang dapat ada kena tumor rahim, mau dioperasi, kami kan kayak gelas kopi ngoten. Datang ke rumah bawa uang 40 juta. Berapa? 40 juta. Kalau hadis ayat ada apa jelasnya, bawa uang 40 juta. Niatnya bukan mau ngasih saya, bukan. Pak Ustaz panggilnya itu Lora karena orang Madura. Kalau orang Madura itu kalau anaknya kiai dipanggil Lora, kalau di sini dipanggil Gus. Gus, ada Pak Gus, Gus. Saya ini datang ke sini lusa 2 hari lagi mau operasi di Surabaya. Terus dikira mau minta doa, ngoten nggih.
Ternyata operasinya habis 60 juta, berarti kurang 20 juta. Berarti kalau datang ke saya berarti mau pinjemnya, mau pinjem uang 20 juta, berarti terusnya terkenal Sugi, ngoten lah, amin. Tak ingatkan dulu Bang Sugi ini, biar enggak terlalu ini, tak terlalu salah kaprah tentang Sugi. Yang dikatakan Sugi itu bukan angka rotil audi, walakinal ghina ginan nafsi. Jadi yang dikatakan kaya itu bukan kaya hartanya, namun kaya hatinya. Ya, paham nggih? Sugih itu nama anak dari itu sugih identik dengan apa doanya Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu pernah berdoa bukan minta sugih, tapi hakikatnya sugih. Napa niku? Allahumma ahini miskina wa amini miskina warzuqni fi zumratil masa ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan besok di yaumil qiyamah masukkan saya surga bersama orang-orang miskin. Itu doanya Kanjeng Nabi. Maksudnya miskin apa ini? Miskin karep. Kalau sampai karep di wakil terus uang ini titik dengan tapi mau beli mobil, punya uang cuma 100.000, stres sampai enggak cuma 100.000 dibawa ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan sambil nyanyi gitu kan, stres punya namanya. Paham ya? Yang dikatakan kaya yang sesungguhnya adalah orang yang miskin karep. Ingat-ingat garis bawahi. Makanya sampai supaya dicap menjadi orang kaya, miskin karena karep, nggak usah keakean karep, petang kredit pokoknya, sepeda motor kredit, TV kredit, HP kredit, cuma 1 juta minta ke saya saja. Amin. Ada tukang sate nggak punya TV, nggak punya TV. Saya lihat rumahnya memang nggak punya TV. Iseng-iseng saya waktu itu ada buku AA lalu itu saya iseng-iseng wah senangnya luar biasa. Ini masih belum surga lewat kurang 20. Padahal jaminan atas umatnya Kanjeng Nabi ini adalah masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Kanjeng Nabi ini, daunnya Kanjeng Nabi ini, sabdanya Kanjeng Nabi ini, seluruh umat, setiap umatnya Kanjeng Nabi ini akan dipastikan bisa masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Nanya sahabat kepada Kanjeng Nabi, "Ayat ya Rasul, siapa yang enggak mau masuk surga itu ya Rasul?" Jawab Kanjeng Nabi, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa-siapa yang taat kepadaku pastilah dia masuk surga, dan siapa yang bermaksiat dan mau taat kepada Kanjeng Nabi, dia betul-betul tidak mau dimasukkan surga. Kita masuk surga sedoyo kita ini ambil Kanjeng Nabi. Makanya sampai bersyukur dan bersabar, bersyukur jadi umatnya Kanjeng Nabi. Sekarang diberi manfaat, besok di yaumil qiyamah dan mendapatkan syafaat. Ya, manfaat apa di dunia ini? Masih ada penerus perjuangan Kanjeng Nabi yang bernama ulama. Al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewaris dari para nabi, bukan cuma pewaris dari Nabi Muhammad, tidak, pewaris dari seluruh para nabi. Nah, dari Nabi Adam sampai juga pewarisnya siapa? Ulama, karena nggak ada hadis lagi.
Saya tutup Saya tutup. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang manfaat, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah, ditakdirkan menjadi orang yang mendapatkan mahkota takwa dari Allah. Kalau sudah mendapatkan mahkota takwa dari Allah, maka setiap permasalahan yang kita miliki akan diberi jalan keluar oleh Allah. Setiap masalah rezeki akan dilancarkan rezekinya oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.